Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini Bunda akan membahas tentang aproksimasi dengan submateri pengukuran panjang. Nah anak-anak, di sini kita akan mempelajari banyak hal tentang pengukuran panjang. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah tentang alat ukur panjang. Yang kedua, mengukur panjang benda. Dan yang ketiga, hubungan antar satuan panjang. Dan yang keempat, pembulatan hasil pengukuran panjang. Dan yang kelima, operasi satuan hitung panjang. Dan yang keenam, permasalahan satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Wah, anak-anak, banyak akan kita pelajari, jadi kita harus tetap semangat ya. Yang pertama, kita akan mengetahui apa saja alat ukur satuan panjang. Anak-anak, alat ukur yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari apa? Terutama di sekolah. Nah, yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah penggaris. Pasti anak-anak kalau sekolah, kalau ingin membuat garis pasti menggunakan penggaris kan? Selain penggaris, alat ukur yang digunakan untuk mengukur satuan panjang adalah meteran. Nah, meteran pun ada beberapa jenis anak-anak. Meteran di sini ada dua, yaitu meteran gulung atau roll digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan untuk mengukur panjang benda, tinggi pintu, dan panjang jendela. Adapun meteran pita biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang lengan, lingkar pinggang, dan celana. Wah, ternyata meteran ada beberapa jenis juga ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengukur panjang benda. Wah, bagaimana cara mengukur panjang benda? Penggaris merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda-benda di sekitar kita. Seperti yang terlihat pada gambar, di situ ada pensil yang diukur dengan penggaris. Nah, cara mengukur menggunakan penggaris atau meteran adalah dengan anak-anak, pastikan salah satu ujung benda harus sejajar dengan angka 0. Nah, jadi kita menghitungnya dimulai dari angka 0. Nah, pada gambar yang terlihat di layar, maka panjang pensil adalah berapa anak-anak? Pintar, panjang pensil adalah 11 cm. Ingat ya, mengukurnya harus dimulai dari angka 0. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari tentang hubungan antar satuan panjang. Satuan baku ukuran panjang diantaranya adalah kilometer, meter, desimeter, dan sentimeter. Pasti anak-anak sering ya mendengarkannya. Nah, kalian coba perhatikan pada tangga seperti ini. Nah, ini kita bisa menghafalkannya dengan lagu. Mari kita coba bersama-sama dengan Bunda ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, mudah kan anak-anak? Nah, kita ulangi lagi sekali lagi ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Wah, anak-anak pasti sudah bisa ya. Nah, anak-anak, dalam satuan panjang ini pada tangga seperti ini, setiap naik satu tangga, yaitu ingat ya, setiap naik satu tangga dibagi dengan angka 10. Jika naik dibagi. Nah, akan tetapi jika turun maka dikali. Jadi kalau misalnya naik 2 tangga berarti dibagi berapa, Bu? Kalau naik 2 tangga berarti dibagi nolnya 2, berarti adalah 100. Kalau turun 3 tangga berarti nolnya 3, berarti dikali berapa? Dikali 10. Seperti itu ya. Kita akan mencobanya pada contoh soal. Di sini rubahlah hasil pengukuran 4 km ke satuan meter. Tadi kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti kilometer ke meter itu turun 3 kali. Nah, kalau turun 3 kali berarti harus dikali. Iya, berarti 3 km sama dengan 3 dikali dengan 1000. Karena turun 3 kali maka dikali 1000. 1000 itu nolnya 3 ya. Sama dengan hasilnya adalah 3 km sama dengan 3000 meter. Kemudian ada soal yang kedua. Rubahlah hasil pengukuran 8 juta mm ke satuan dekameter. Penyelesaiannya,
8 juta dibagi dengan 10.000 dekameter sama dengan 800 dekameter. Nah, anak, selanjutnya kita akan membahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Aturan pembulatan yang benar yaitu jika angka yang di belakang koma kurang dari 5, maka angka di belakang koma tetap. Adapun jika angka di belakang koma terdapat angka 5 atau lebih dari 5, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka di depan koma ditambah 1. Contoh soalnya yaitu guru kelas 4 mengukur tinggi badan kelompok 1 siswa SDIT Yabunaya. Data tinggi badan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Ada yang pertama, Najma tinggi badannya 134,2, sedangkan Aska tinggi badannya 136,7, Givari tinggi badannya 135,3, dan Yasa tinggi badannya 130,9, sedangkan Akbar tinggi badannya adalah 132,5. Nah, anak-anak, di sini akan dilakukan pembulatan. Mari kita jawab bersama-sama. Di sini ada Najma tinggi badannya 134,2. Di sini 134,2, angka 2 di belakang koma itu di bawah 5 atau di atas 5? Iya, pintar, di bawah 5 ya. Maka pembulatannya adalah ke bawah. Jadi hasil pembulatannya adalah 134. Sedangkan di sini Aska 136,7. Angka 7 itu di atas angka 5, maka pembulatan ke atas. Jadi 136 ditambah 1. Jadi jawabannya adalah 137. Pinter. Sedangkan Givari, di sini Givari adalah 135,3. Angka 3 di bawah angka 5. Jadi jawabannya adalah pembulatan ke bawah yaitu 135. Sedangkan Yasa 130,9 dibulatkan menjadi 131. Kemudian ada Akbar 132,5 dibulatkan ke atas karena angka 5 menjadi 133. Sangat mudah ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pada operasi satuan panjang. Operasi berarti ada apa saja? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini Bunda memiliki contoh soal 3 km ditambah 8 dekameter dikurangi 20 hektometer sama dengan titik meter. Penyelesaiannya adalah 3 km sama dengan 3 dikali, karena kilometer ke meter adalah turun, berarti turunnya 3 kali, berarti dikali 1000. Jadi jawabannya adalah 3 kali 1000 sama dengan 3000 meter. Kemudian 8 dekameter sama dengan 8 kali 10 meter sama dengan 80 meter. Kemudian 20 hektometer sama dengan 20 dikali 100 meter sama dengan 2000 meter. Jadi 3 km ditambah 8 dekameter dikurangi 20 hektometer sama dengan 3000 meter ditambah 80 meter dikurangi 2000 meter sama dengan 1080 meter. Wah, sangat mudah kan anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan pada permasalahan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh permasalahan satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat mengukur tinggi badanmu dan tinggi badan temanmu. Tidaklah sama. Permasalahan yang muncul saat melakukan pengukuran tinggi adalah menghitung selisih tinggi badan. Kita contoh soalnya seperti ini. Faro dan Arkan sedang mengukur tinggi badan. Tinggi badan Faro 1 meter 20 cm dan tinggi badan Arkan 14 desimeter. Berapa sentimeter selisih tinggi badan Faro dan Arkan? Untuk penyelesaiannya adalah tinggi Faro adalah 1 meter 20 cm. Kalau dijadikan cm, maka 1 meter adalah 1 meter dikali 100 cm sama dengan 100 cm. Kemudian ditambahkan 100 cm tambah 20 cm sama dengan 120 cm. Sedangkan tinggi Arkan adalah 14 desimeter. Berarti 14 desimeter dikali 10 cm hasilnya adalah 140 cm.
Nah anak-anak, selisih tinggi badan Faro dan Arkan adalah tinggi Arkan dikurangi tinggi Faro. Karena Arkan lebih tinggi daripada Faro, maka 140 dikurangi 120 cm sama jawabannya adalah sama dengan 20 cm. Alhamdulillah, sangat mudah kan anak-anak? Alhamdulillah, pada materi kali ini sudah selesai. Supaya kalian lebih paham, silahkan kalian melihat catatan dan contoh soal yang ada pada buku kalian. Selamat mengerjakan. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cermat. Dadah.